Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu peranan dan fungsi fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Akuntansi manajemen adalah sebuah sistem akuntansi yang memiliki kaitan dengan penggunaan informasi akuntansi oleh tingkat manajerial suatu organisasi. Selanjutnya, ada beberapa fungsi akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Yang pertama, perencanaan strategis. Yang kedua, pengendalian dan pemantauan kinerja. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Yang keempat, manajemen risiko. Yang kelima, efisiensi operasional dan pengendalian biaya. Yang keenam, adaptasi terhadap perubahan eksternal. Yang ketujuh, evaluasi investasi. Dan yang terakhir, penganggaran dan prakiraan. Lanjut di peranan akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Yang pertama, penerapan sistem informasi akuntansi. Yang kedua, analisis biaya dan profitabilitas. Yang ketiga, perencanaan anggaran yang fleksibel. Yang keempat, penggunaan indikator kinerja utama. Yang kelima, analisis varian. Yang keenam, pelaporan yang transparan dan relevan. Yang ketujuh, penerapan teknologi. Yang kedelapan, fokus pada inovasi dan pengembangan produk. Yang kesembilan, manajemen risiko. Dan yang kesepuluh, pelatihan dan peningkatan kompetensi. Yang terakhir ada proses akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, pengolahan data. Yang ketiga, analisis informasi. Yang keempat, perencanaan dan penganggaran. Yang kelima, pengendalian kinerja. Yang keenam, pelaporan. Yang ketujuh, pengambilan keputusan. Dan yang kedelapan, evaluasi dan umpan balik. Kesimpulannya, akuntansi manajemen berperan penting dalam lingkungan bisnis yang dinamis dengan penyediaan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Fundamental akuntansi manajemen mencakup perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja yang membantu manajer memahami biaya, profitabilitas, dan efisiensi operasional. Dengan analisis yang tepat, perusahaan dapat beradaptasi dengan perubahan pasar, mengoptimalkan sumber daya, dan mencapai keunggulan kompetitif. Kita lanjut di materi yang kedua, yaitu konsep biaya dan manajemen biaya atau cost management. Biaya atau cost dalam konteks akuntansi sebagai penyedia informasi adalah hasil pengukuran dalam unit moneter suatu objek, dan cost tercipta karena adanya kejadian ekonomik dan suatu unit organisasi. Sedangkan manajemen biaya merupakan suatu sistem yang dirancang untuk penyediaan informasi baik bersifat keuangan mengenai pendapatan dan biaya, serta informasi non-keuangan yang relevan mengenai kualitas dan produktivitas bagi manajemen untuk identifikasi peluang-peluang penyempurnaan, perencanaan strategis, dan pembuatan keputusan operasional mengenai pengadaan dan penggunaan sumber-sumber yang diperlukan oleh organisasi. Konsep dasar manajemen biaya salah satunya yaitu nilai tambah adalah suatu konsep yang menjelaskan bahwa perusahaan harus berusaha melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bernilai tambah dengan efisiensi bernilai sempurna dan mengeliminasi aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah. Adapun manfaat manajemen biaya, yang pertama, perencanaan dan pengendalian. Yang kedua, membantu manajemen dalam meningkatkan ketertelusuran biaya. Yang ketiga, membantu manajemen dalam mengoptimalkan kinerja daur hidup. Yang keempat, membantu manajemen dalam pembuatan keputusan. Dan yang kelima, membantu manajemen
dalam proses manajemen investasi. Selanjutnya, penggolongan biaya. Penggolongan biaya diperlukan untuk pengembangan data biaya yang dapat membantu manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan. Biaya dapat digolongkan menjadi 4, yaitu yang pertama, berdasarkan objek, yang kedua, berdasarkan periode, yang ketiga, berdasarkan fungsi pokok perusahaan, yang keempat, berdasarkan hubungan dengan volume kegiatan. Kita lanjut di proses manajemen biaya. Yang pertama, perencanaan manajemen biaya. Yang kedua, perkiraan atau estimasi biaya. Yang ketiga, penentuan anggaran. Dan yang keempat, pengendalian biaya. Adapun prinsip dasar manajemen biaya, salah satunya itu mengidentifikasi biaya yang bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Lanjut di materi ketiga, yaitu cost, volume, dan profit analisis perencanaan laba. Analisis cost, volume, profit adalah alat yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan bisnis. Dengan memahami hubungan antara biaya, volume, dan laba, bisnis dapat merencanakan strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan keuangan mereka. Ada beberapa komponen utama dalam analisis CVP, yaitu biaya tetap, biaya variabel, harga jual per unit, volume penjualan, margin kontribusi, dan break-even point. Sedangkan manfaat CVP analisis itu yang pertama ada perencanaan keuangan yang lebih baik, yang kedua penetapan harga, yang ketiga strategi penjualan, yang keempat pengelolaan biaya, yang kelima evaluasi dampak keputusan. Ada beberapa strategi kunci dalam perencanaan laba, yaitu yang pertama menentukan target laba yang realistis, yang kedua analisis biaya volume laba, yang ketiga mengoptimalkan penjualan dan harga, yang keempat mengendalikan biaya, yang kelima penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban, yang keenam pemantauan dan penilaian, dan yang ketujuh fleksibilitas dan adaptasi. Kita lanjut di materi yang keempat, yaitu perencanaan laba multi-produk entity. Perencanaan laba multi-produk adalah proses strategis untuk menentukan target laba yang ingin dicapai oleh perusahaan yang memiliki berbagai jenis produk. Ini melibatkan analisis dalam tentang biaya, permintaan, harga, dan sumber daya yang tersedia. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam menentukan kontribusi margin di perusahaan multiproduk yaitu perbedaan biaya variabel antar produk. Perusahaan harus tepat menghitung biaya variabel yang terkait langsung dengan setiap produk untuk mendapatkan angka kontribusi margin yang akurat. Adapun faktor yang mempengaruhi break-even point dalam perusahaan multiproduk yaitu perubahan dalam biaya tetap, perubahan dalam biaya variabel, perubahan sales mix, dan perubahan harga jual. Kita lanjut di peran analisis break-even point dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, menentukan volume penjualan yang dibutuhkan. Yang kedua, menganalisis dampak perubahan biaya dan penjualan. Dan yang ketiga, mengelola sales mix. Selanjutnya, materi yang kelima, yaitu analisis perilaku biaya. Perilaku biaya adalah bagaimana biaya akan bereaksi atau berubah dengan adanya perubahan tingkat aktivitas bisnis. Bila aktivitas bisnis meningkat atau surut, biaya tertentu mungkin akan ikut naik atau turun, atau mungkin juga tetap. Lanjut
tipe-tipe pola perilaku biaya. Yang pertama, biaya variabel, yang kedua, biaya tetap, dan yang ketiga, biaya semi variabel. Selanjutnya, indikator analisis biaya semi variabel. Yang pertama, metode titik tertinggi dan titik terendah. Yang kedua, metode scatter graph. Yang ketiga, metode analisis regresi. Lanjut di materi yang keenam atau materi yang terakhir, yaitu analisis pengambilan keputusan jangka pendek, marketing aspek. Pengambilan keputusan jangka pendek merupakan proses memilih di antara pilihan yang ada, yang harus segera dilakukan dan bersifat jangka pendek. Hansen and Woman 2007. Lanjut langkah-langkah pengambilan keputusan jangka pendek. Menurut Hansen and Woman 2007, pengambilan keputusan jangka pendek yang sering dihadapi manajemen adalah: yang pertama, keputusan membeli atau membuat. Yang kedua, keputusan menerima atau menolak pesanan khusus. Yang ketiga, keputusan menghentikan atau melanjutkan lini produk. Dan yang terakhir, keputusan menjual atau memproses. Kita lanjut di faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan jangka pendek. Yang pertama, faktor internal, ada kepribadian, gaya manajemen, dan berpikir kreatif dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, faktor eksternal. Adanya pengaruh tekanan dari luar, adanya pengaruh kebiasaan lama atau sifat-sifat pribadi, pengaruh dari kelompok lain, dan faktor pengalaman. Yang terakhir, manfaat pengambilan keputusan jangka pendek pada marketing aspek. Yang pertama, respon cepat terhadap perubahan pasar. Yang kedua, menguji dan mengembangkan strategi baru. Yang ketiga, meningkatkan fleksibilitas dan kecepatan. Yang keempat, meningkatkan responsivitas terhadap pelanggan. Yang kelima, menguji efisiensi dan ROI. Yang keenam, meningkatkan eksperimen dan inovasi. Dan yang terakhir, meningkatkan kolaborasi dan komunikasi.